Di perbukitan San Francisco, Laboratorium Nasional Lawrence Livermore terletak di balik pagar dan pos pemeriksaan keamanan. Di dalam salah satu gedungnya, 192 berkas laser dapat ditembakkan secara bersamaan ke target yang lebih kecil dari biji lada. Gedung tersebut memiliki luas kira-kira sebesar 3 lapangan sepak bola. Biayanya sekitar 3,5 miliar dolar untuk membangunnya. Dan pada tanggal 5 Desember 2022, fasilitas ini melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan fasilitas manapun di bumi sebelumnya. National Ignition Facility yang dikenal sebagai NIF menembakkan 192 laser tersebut ke dalam sebuah silinder kecil yang terbuat dari emas. Sinar X dari emas yang dipanaskan menghancurkan sebuah kapsul bahan bakar hidrogen di tengah silinder tersebut. Dalam beberapa sepermiliar detik, bahan bakar tersebut mencapai suhu yang lebih panas dari inti matahari dan terkompresi hingga sekitar 100 kali kepadatan timbal. Reaksi fusi merambat melalui bahan bakar dan melepaskan 3,15 megajoule energi, sekitar 50% lebih banyak dari energi yang dimasukkan oleh laser. Hasil tunggal itu melewati ambang batas yang telah dikejar para ilmuwan selama lebih dari 60 tahun. Untuk pertama kalinya di laboratorium, fusi terkontrol menghasilkan lebih banyak energi daripada yang dibutuhkan untuk memicunya. Pemerintah Amerika Serikat awalnya mendanai NIF untuk alasan yang sangat spesifik. Setelah negara itu berhenti meledakkan senjata nuklir di bawah tanah pada tahun 1992, mereka membutuhkan cara lain untuk memastikan bahwa hulu ledak mereka yang sudah menua masih berfungsi. NIF akan menciptakan kembali kondisi ekstrim di dalam ledakan termonuklir, menghasilkan data untuk simulasi komputer yang menggantikan uji coba langsung. Janji penelitian energi fusi tingkat lanjut membantu membangun dukungan politik, tetapi misi utamanya selalu keamanan nasional. Dari pernyataan misi tersebut hingga hasil pada tahun 2022 membutuhkan waktu puluhan tahun. Menghadapi krisis anggaran, pemecatan pimpinan, dan ancaman dari Kongres untuk membatalkan proyek ini. Dan waktu yang panjang di mana fisika tampaknya tidak terlalu bersahabat. Fasilitas ini selesai bertahun-tahun terlambat, menghabiskan miliaran dolar melebihi anggaran, dan menghabiskan lebih dari 1 dekade tanpa mencapai tujuan yang menjadi namanya. Jadi, mari kita bahas lebih dalam. Mengapa NIF harus ada? Livermore telah membangun laser raksasa sejak tahun 1970-an. SIFA, sebuah sistem dengan 20 berkas, melakukan penembakan pertamanya pada tahun 1977 dan membuktikan bahwa implosi yang digerakkan oleh laser dapat memampatkan bahan bakar fusi. Penerusnya, NOVA mulai beroperasi pada tahun 1984 dengan 10 berkas dan energi yang jauh lebih besar. NOVA berjalan selama lebih dari 1 dekade dan menghasilkan neutron fusi nyata, tetapi tidak dapat mencapai penyalaan. Laser tersebut memang tidak memberikan energi yang cukup untuk mendorong bahan bakar melewati ambang batas. Pada akhir 1980-an, para fisikawan di Livermore sudah memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk mencapai penyalaan. Mereka membutuhkan laser dengan kisaran 1 hingga 2 megajoule, kira-kira 10 kali lipat dari apa yang bisa dihasilkan NOVA. Sebuah tinjauan dari Akademi Sains Nasional Amerika Serikat pada tahun 1990 mendukung target tersebut dan merekomendasikan agar negara mengejarnya. Konsep sebelumnya yang menargetkan 10 megajoule telah disisihkan karena dianggap tidak praktis. Kisaran 1 hingga 2 megajoule tampak dapat dicapai dengan teknologi laser kaca yang ada, yang akan ditingkatkan secara dramatis. Lalu, dunia berubah dengan cara yang membuat proyek ini menjadi sangat mendesak secara politik. Uni Soviet runtuh, Perang Dingin berakhir, dan pada tahun 1992, Presiden George H.W. Bush menandatangani moratorium uji coba nuklir bawah tanah. Jadi begini, Amerika Serikat telah melakukan lebih dari 1.000 uji coba nuklir sejak tahun 1945, tapi tiba-tiba itu tidak boleh lagi dilakukan. Dan moratorium itu langsung menimbulkan masalah. Hulu ledak nuklir menjadi tua, komponennya memburuk. Para insinyur yang merancang senjata-senjata itu, mereka pensiun. Tanpa uji coba langsung, negara membutuhkan cara untuk memastikan bahwa persediaan senjatanya tetap aman dan dapat diandalkan. Jawabannya adalah sebuah program bernama Stockpile Stewardship, sebuah upaya luas untuk menjaga kepercayaan terhadap persenjataan melalui eksperimen laboratorium dan simulasi komputer canggih. NIF langsung masuk ke dalam kerangka kerja itu. NIF dapat menciptakan kembali suhu dan tekanan ekstrim yang ditemukan di dalam ledakan termonuklir, menghasilkan data eksperimental sebagai landasan bagi kode komputer yang kini menggantikan uji coba bawah tanah. Pada tahun 1993, Menteri Energi James D. Watkins menyetujui Key Decision Zero, yaitu otorisasi resmi untuk memulai proyek tersebut. Alasan persetujuannya sengaja dibuat luas. NIF akan digunakan untuk pemeliharaan senjata, fisika densitas energi tinggi tingkat lanjut, dan mendorong tercapainya penyalaan fusi di laboratorium. Setiap misi tersebut membutuhkan hasil yang berbeda-beda. Untuk program senjata, NIF harus menghasilkan data dalam kondisi yang tidak dapat dicapai oleh fasilitas lain manapun. Untuk komunitas energi fusi, NIF harus memberikan bukti bahwa penyalaan fusi yang dipicu laser memang mungkin secara fisik. Kedua tujuan tersebut mengarah pada persyaratan yang sama, sebuah laser yang cukup kuat untuk memampatkan dan memanaskan kapsul bahan bakar kecil hingga fusi dapat berlanjut dengan sendirinya.
Menyetujui NIF berarti berkomitmen pada sesuatu yang jauh melampaui nova yang diperbesar. Fasilitas baru ini akan membutuhkan 192 berkas, semuanya tiba pada target. Skala milimeter dalam waktu pikodetik satu sama lain, dengan akurasi penunjukan yang diukur dalam puluhan mikron. Setiap berkas harus memberikan jumlah energi yang tepat pada saat yang tepat. Ketidakseimbangan yang signifikan akan mendistorsi implosi dan menggagalkan percobaan. Bagaimana laser menciptakan sebuah bintang? Jadi, sebuah tembakan NIF dimulai dengan denyut cahaya inframerah yang lemah. Ini dimulai di sebuah osilator dan energinya sekitar 1/miliar joule. Selama beberapa mikrodetik berikutnya, denyut itu dibagi, diarahkan, dan diperkuat melalui 102 jalur berkas terpisah. Penguatan terjadi di lempengan kaca fosfat yang didoping neodymium, yang memang benar-benar ada. Setiap berkas melewati lempengan-lempengan ini beberapa kali, mengambil energi di setiap lintasan. Pada akhir rantai penguatan, 192 berkas tersebut secara kolektif membawa sekitar 4 hingga 4,8 megajoule cahaya inframerah yang diubah menjadi sekitar 2 megajoule cahaya ultraviolet di target. Cahaya inframerah itu memang kuat, tetapi kurang cocok untuk target. Panjang gelombang yang lebih pendek menyalurkan energi ke target jauh lebih efisien. Jadi sebelum berkas-berkas itu masuk ke ruang target, mereka melewati kristal kalium dihidrogen fosfat yang dikenal sebagai KDP. Kristal-kristal ini mengubah cahaya inframerah menjadi ultraviolet pada 351 nanometer, kira-kira sepertiga dari panjang gelombang aslinya. Proses ini disebut pelipatan frekuensi menjadi 3 kali. Proses ini mengorbankan sebagian energi total, tetapi menghasilkan cahaya yang benar-benar dapat diserap oleh target, yang tentunya sangat berguna. Semua 192 berkas ultraviolet kemudian bertemu di pusat ruang target. Mereka dijadwalkan tiba dalam beberapa pikodetik satu sama lain dengan akurasi penunjukan pada puluhan mikron. Oh ya, 1 pikodetik di sini adalah 1/triliun detik. 1 mikron adalah 1/1000 milimeter. Presisi yang dibutuhkan sangat luar biasa, dan setiap tembakan harus sepresisi itu. Sekarang, berkas-berkas itu tidak mengenai bahan bakar secara langsung. Mereka masuk ke dalam sebuah silinder kecil berongga yang disebut Hohlraum, panjangnya kira-kira 1 cm, terbuat dari emas atau kadang-kadang uranium terdeplesi. Energi laser mengenai dinding bagian dalam Hohlraum dan memanaskannya hingga sekitar 3,5 juta derajat Celcius. Yang kalau dalam Fahrenheit, saya juga kurang tahu, tapi sangat panas. Pada suhu tersebut, dinding memancarkan sinar X yang sangat kuat ke arah dalam dari segala arah. Pendekatan ini disebut pemacuan tidak langsung. Sinar X memberikan tekanan yang lebih merata pada bahan bakar dibandingkan dengan pencahayaan laser langsung. Di tengah Hohlraum, terdapat kapsul bahan bakar yang digantung. Ini adalah bola berongga berdiameter sekitar 2 mm dengan lapisan luar yang tipis dan lapisan bahan bakar deuterium-tritium beku di permukaan bagian dalamnya. Deuterium dan tritium keduanya merupakan isotop hidrogen. Ketika sinar X mengenai lapisan luar kapsul, material permukaan tersebut meledak keluar. Sekarang, ledakan keluar itu justru mendorong sisa kapsul ke dalam, semacam ledakan yang berbalik arah. Proses implosi ini berlangsung dengan hebat dan sangat cepat. Proses ini memampatkan bahan bakar hingga sekitar 100 kali kepadatan timbal, dan memanaskan bagian tengahnya hingga lebih dari 100 juta derajat Celcius, yang juga setara dengan ratusan juta derajat Fahrenheit. Ini benar-benar sangat panas. Dalam kondisi seperti itu, inti deuterium dan tritium saling bertabrakan dan menyatu, melepaskan energi serta inti helium yang bergerak cepat yang disebut partikel alfa. Partikel alfa itu adalah kunci untuk terjadinya penyalaan. Saat mereka bertabrakan dengan bahan bakar di sekitarnya, mereka melepaskan energi secara lokal dan memanaskannya lebih lanjut. Jika ledakan implosinya cukup simetris dan kerapatannya cukup tinggi, pemanasan oleh partikel alfa ini akan berlanjut dengan sendirinya. Gelombang pembakaran menyebar keluar melalui bahan bakar yang terkompresi, dan reaksi fusi menghasilkan lebih banyak energi daripada yang awalnya diberikan laser ke target. Sekarang, ambang batas itulah yang didefinisikan NIF sebagai ignisi. Mencapainya bergantung pada kondisi yang hampir sempurna. Implosi harus benar-benar simetris secara sferis hingga dalam kisaran beberapa persen. Lapisan bahan bakar harus dibekukan secara merata, dengan kekasaran permukaan yang diukur dalam sepersekian mikron. Sedikit benjolan pada kapsul atau ketidakseimbangan kecil pada dorongan sinar X dapat memicu ketidakstabilan yang merusak implosi sebelum bahan bakar cukup panas. Setiap target dibuat secara manual dan diperiksa di bawah mikroskop. Setiap tembakan adalah satu percobaan untuk mencapai tujuan di mana margin kesalahannya sangat kecil. Membangun sang monster.
Sekarang gedung yang menampung semua ini panjangnya 704 kaki, lebarnya 403 kaki, dan tingginya 85 kaki. Fondasi betonnya dirancang untuk stabilitas seismik karena fasilitas yang menyelaraskan sinar laser hingga puluhan mikron tidak dapat mentolerir pergeseran tanah di bawahnya. Struktur ini berdiri di atas fondasi dalam yang dirancang untuk meredam getaran dari gempa bumi dan bahkan lalu lintas truk berat di jalan-jalan terdekat. Di dalamnya, 192 berkas cahaya dikelompokkan menjadi 48 kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 yang disebut kuat. Kelompok 4 berkas ini melewati 2 lorong laser raksasa yang membentang sepanjang gedung, satu di setiap sisi. Berkas-berkas cahaya tersebut bergerak melalui rantai penguat di lorong-lorong ini dan kemudian menyatu ke dalam menuju ruang target di tengah gedung. Pemasangan ruang target itu sebenarnya adalah salah satu momen paling dramatis dari seluruh proses konstruksi. Ruang tersebut berbentuk bola dengan diameter 10 meter dan berat 264.000 pon. Ruang itu harus diletakkan 21 kaki di bawah permukaan tanah di dalam sumur beton yang digali khusus. Untuk menurunkannya ke tempatnya, Livermore mendatangkan derek seberat 900 ton dari situs uji Nevada. Pada bulan Juni 1999, para kru membimbing bola itu turun ke posisinya dalam operasi yang hati-hati dan lambat. Jika terjatuh atau terkena benturan keras, port-port yang dikerjakan dengan presisi pada ruang itu bisa rusak. Lubang-lubang yang dibuat dengan presisi di mana sinar laser dan instrumen diagnostik terhubung. Tidak ada cadangannya, dan percayalah, barang ini sangat mahal. Setelah ruang itu disegel, kerumitan sesungguhnya mulai muncul di seluruh bangunan di sekelilingnya. Sistem laser membutuhkan sekitar 3.100 lempengan penguat dari kaca yang didoping neodymium. Masing-masing diproduksi dengan spesifikasi optik yang sangat ketat. Sekitar 7.500 komponen optik besar, termasuk lensa, cermin, dan kristal konversi frekuensi KDP, harus dipasang dan disejajarkan sepanjang jalur berkas. Selain komponen besar tersebut, sekitar 30.000 komponen optik kecil lainnya juga dipasang. Sistem kontrol otomatis menghubungkan sekitar 60.000 titik kontrol, mengordinasikan segala hal, mulai dari pengaturan waktu berkas, daya penguat, hingga posisi target. Perakitan dan pengujian berlangsung hampir sepanjang tahun 2000. Jalur berkas diaktifkan secara bertahap dengan para insinyur memverifikasi penyelarasan dan kinerja pada setiap kuat sebelum melanjutkan ke berikutnya. Pada awal 2009, seluruh sistem sudah siap untuk uji coba terintegrasi pertamanya. Pada 10 Maret 2009, semua 192 berkas ditembakkan secara bersamaan dan menghasilkan sekitar 1,1 megajoule cahaya ultraviolet ke dalam ruang target kosong, mencapai sekitar 2 terawatt daya puncak. Tembakan itu memastikan bahwa laser bekerja sebagai satu sistem yang terkoordinasi. 1 dekade pembangunan dan pengujian telah menghasilkan sebuah fasilitas yang berfungsi. Namun, membangun NIF ternyata adalah bagian yang lebih mudah dari permasalahan ini. Mudah, astaga. Membuat target benar-benar menyala ternyata jauh lebih sulit dan memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan hampir semua orang. Krisis megaproyek. Jadi ketika NIF menerima persetujuan resmi pada pertengahan 1990-an, perkiraan biaya konstruksinya sekitar 1,1 hingga 1,2 miliar. Jadwalnya memerlukan sekitar 8 tahun pembangunan dengan target penyelesaian sekitar tahun 2002 atau 2003. Angka-angka tersebut membantu meyakinkan Kongres untuk menyetujui proyek ini. Ternyata semua itu benar-benar salah. Selama bertahun-tahun, Livermore melaporkan kepada Departemen Energi bahwa NIF berjalan sesuai rencana. Namun pada pertengahan 1999, gambaran yang berbeda muncul. Tinjauan independen dan penyelidikan Kongres mengungkapkan bahwa proyek tersebut sangat tertinggal dari jadwal dan menghabiskan ratusan juta dolar melebihi anggaran dasarnya. Waduh. Dan yang lebih parah lagi, DOE dan Kongres belum diberitahu sepenuhnya tentang sejauh mana masalah-masalah itu berkembang. Beberapa panel peninjau menyelidiki apa yang salah dan kesimpulan mereka secara konsisten menunjuk pada kegagalan manajemen, bukan pada fisika yang mustahil. Proyek ini telah direncanakan dengan cadangan kontingensi yang tidak memadai. Rekayasa sistem dan integrasi telah dikoordinasikan dengan buruk. Pengawasan di dalam laboratorium gagal mendeteksi cukup dini masalah yang kian membesar. Salah satu tinjauan menggunakan kata kesombongan untuk menggambarkan budaya institusional seputar perkiraan awal NIF. Menteri Energi Bill Richardson memberikan teguran publik yang kemudian menjadi kutipan utama dari krisis tersebut. Manajemen yang buruk, katanya, telah mengalahkan sains yang baik. Pada bulan September 1999, Direktur Proyek NIF Michael Campbell mengundurkan diri. Proyek ini nyaris dibatalkan. Senator Tom Harkin dari Iowa menyebut NIF tidak terkendali dan secara terbuka mempertanyakan apakah proyek ini akan berhasil atau bahkan layak untuk diselesaikan. Komite Kongres mengadakan sidang, pendanaan terancam, dan Livermore terpaksa melakukan reorganisasi. George Miller mengambil alih program NIF dan Ed Moses ditunjuk sebagai manajer proyek.
Tim baru melakukan penetapan ulang baseline proyek secara menyeluruh, menghasilkan perkiraan biaya dan jadwal yang telah direvisi agar lebih kredibel, bukan sekedar optimis secara berlebihan. Tanggal penyelesaian baru mundur ke tahun 2008 atau 2009. Dan anggaran konstruksi naik menjadi sekitar 2 hingga 2,2 miliar dolar. Ketika kantor akuntabilitas pemerintah memasukkan biaya penelitian dan pengembangan bersama dengan konstruksi, proyeksinya berkisar antara 3,3 hingga 4 miliar dolar. Angka terakhir yang sering disebutkan untuk total pembangunan akhirnya mencapai sekitar 3,5 miliar dolar. Penetapan ulang baseline proyek menyelamatkan NIF secara politik, tetapi hal itu tidak mengakhiri pengawasan. Dan itu juga merupakan hal yang baik. Auditor GA kemudian mencatat bahwa laboratorium telah menyatakan konstruksi selesai sambil menunda beberapa pekerjaan terkait keselamatan, termasuk pemasangan pintu pelindung di ruang laser, sesuatu yang mungkin diinginkan oleh sebagian besar ilmuwan. Pekerjaan yang ditunda itu kemudian mengganggu operasi awal dan menimbulkan kritik tambahan tentang apakah tonggak penyelesaian telah ditetapkan untuk memenuhi tenggat pelaporan, bukan kesiapan sebenarnya. Pada saat semua 192 berkas ditembakkan bersama pada Maret 2009, NIF telah melewati pemberontakan anggaran, pembersihan kepemimpinan, dan ancaman berulang dari Kongres. Proyek ini terlambat bertahun-tahun, biayanya miliaran lebih dari perkiraan awal dan diawasi dengan sangat ketat. Fasilitasnya sudah ada, lasernya berfungsi, dan satu-satunya cara untuk membenarkan biaya yang telah dikeluarkan adalah dengan memberikan hasil seperti yang tertera pada nama gedung tersebut. Perjalanan panjang. Dari percobaan pertama hingga 1 dekade penuh upaya yang nyaris berhasil. Dengan laser yang berfungsi, NIF mengalihkan eksperimen pada tahun 2009 dan 2010. Pengujian fisika senjata mulai menghasilkan data untuk program pemeliharaan persenjataan hampir seketika. Pada September 2010, fasilitas ini melakukan eksperimen penyalaan terintegrasi pertamanya, menembakkan semua 192 berkas laser ke target yang didinginkan secara kriogenik dengan lapisan bahan bakar deuterium tritium. Bulan berikutnya, sebuah tembakan mencetak rekor untuk hasil neutron dari implosi yang digerakkan oleh laser. Hasil awal ini cukup menggembirakan untuk mendukung jadwal yang ambisius. Kampanye penyalaan nasional yang berlangsung sekitar tahun 2010 hingga 2012 bertujuan untuk mencapai penyalaan dengan mendorong laser hingga spesifikasi desain penuhnya. Pada tanggal 5 Juli 2012, NIF melakukan satu tembakan yang menyalurkan 1,85 megajoule energi ultraviolet dengan daya puncak 500 terawatt. Laser tersebut pada dasarnya telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan pada tahun 1990-an. Bahan bakar tidak menyala, implosi menghasilkan neutron fusi, tetapi masih jauh dari reaksi fusi mandiri yang menjadi definisi penyalaan. Tembakan demi tembakan hasilnya kembali di bawah ekspektasi. Kampanye penyalaan nasional pun berakhir. Tanpa mencapai tujuannya, laser itu sudah melakukan bagiannya. Masalahnya terletak pada fisika dari implosi itu sendiri. Asimetri kecil pada dorongan sinar X, ketidaksempurnaan dalam pembuatan target, dan ketidakstabilan selama kompresi, semuanya menguras energi dari hotspot sebelum bisa mencapai kondisi yang dibutuhkan untuk memulai reaksi fusi. Jarak antara hasil eksperimen dan kondisi yang disyaratkan untuk mencapai ignisi sangatlah besar. Konsekuensi institusionalnya datang pada tahun 2013. Proposal anggaran pemerintahan Obama memangkas pendanaan NIF dan mengurangi waktu khusus untuk eksperimen riset dasar. Staf diberhentikan atau dipindahkan. Jadwal tembakan juga dikurangi. Pengawas federal mendorong fasilitas tersebut lebih fokus pada misi menjaga keandalan persenjataan yang memang selalu menjadi alasan utama anggarannya. Reformasi operasional pun dilakukan, mengorganisasi ulang NIF seperti fasilitas riset yang terbuka bagi para peneliti untuk meningkatkan jumlah tembakan per tahun dan mendapatkan lebih banyak manfaat dari setiap hari operasional. Kemajuan setelah tahun 2013 berjalan lambat dan melalui proses iterasi yang sangat teliti. Pada Februari 2014, sebuah tembakan mencapai tonggak yang disebut fuel gain greater than 1, yang berarti energi fusi yang dihasilkan oleh bahan bakar melebihi energi yang benar-benar disalurkan laser ke dalam kapsul bahan bakar. Energi laser secara keseluruhan masih jauh lebih besar daripada output fusi, tetapi ada sesuatu yang penting telah berubah di dalam target. Partikel alfa dari reaksi fusi menyalurkan cukup energi untuk secara signifikan memanaskan bahan bakar di sekitarnya. Pemanasan mandiri benar-benar terjadi, meskipun belum cukup untuk memicu pembakaran yang tidak terkendali. Vention menggunakan strategi yang disebut high foot pulse, yang membentuk penyaluran energi laser untuk mengurangi ketidakstabilan selama tahap awal implosi. Komprominya adalah kompresi akhir yang lebih rendah, tetapi implosi tetap terjaga dengan lebih baik. Hal ini mengarah pada prinsip yang akan membimbing beberapa tahun kerja berikutnya.
Sebuah implosi yang sedikit kurang ekstrim namun tetap simetris bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan implosi yang lebih agresif namun tidak stabil. Dari tahun 2014 hingga 2019, berbagai rangkaian eksperimen menyempurnakan hampir setiap variabel dalam sistem. Para ilmuwan menguji perubahan pada keseluruhan geometri ruangan, termasuk desain berbentuk bola rugby yang dimaksudkan untuk meningkatkan keseragaman sinar X. Mereka memperkecil tabung pengisi yang digunakan untuk menyuntikkan bahan bakar ke dalam kapsul, sehingga mengurangi cacat yang ditinggalkan setiap tabung di cangkang. Mereka menyesuaikan waktu pulsa, ketebalan kapsul, dan suhu tepat di mana lapisan deuterium-tritium dibekukan. Setiap penyesuaian dilakukan secara bertahap. Setiap penyesuaian memerlukan tembakan khusus dan berbulan-bulan analisis. Pada akhir 2010-an, NIF melakukan sekitar 300 hingga 400 tembakan per tahun, jauh lebih banyak dibandingkan saat kampanye penyalaan. Lalu, pada 8 Agustus 2021, satu tembakan menghasilkan hasil yang mengejutkan komunitas fusi. Target tersebut menghasilkan 1,35 megajoule energi fusi, sekitar 70% dari 1,9 megajoule yang diberikan oleh laser. Bahan bakar telah memasuki apa yang disebut fisikawan sebagai kondisi plasma terbakar, di mana pemanasan sendiri, partikel alfa, menjadi sumber energi utama di hotspot tersebut. Gelombang pembakaran yang merambat telah mulai bergerak melalui bahan bakar. Sekitar 2% dari deuterium-tritium telah habis sebelum implosinya buyar. Itu adalah hasil tertinggi yang pernah dihasilkan oleh eksperimen fusi laser manapun sejauh ini. Itu juga sangat mendekati ambang batas. Upaya untuk mereproduksi hasil tersebut dalam beberapa bulan berikutnya gagal. Variasi kecil dalam kualitas target dan kondisi laser membuahkan hasil yang jauh di bawah puncak bulan Agustus. Fasilitas tersebut bisa mencapai ambang penyalaan, tapi belum bisa bertahan di sana secara konsisten. Setiap kapsul masih dibuat secara manual. Setiap tembakan masih bergantung pada kondisi yang harus selaras dalam toleransi yang sangat ketat. Langkah berikutnya membutuhkan sebuah tembakan, di mana semua hal berjalan cukup baik untuk mendorong hasil keluaran melebihi energi yang diberikan oleh laser. Terobosan Desember 2023. Pada tanggal 5 Desember 2022, NIF menembakkan tembakan N221204. 192 berkas cahaya mengirimkan 2,05 megajoule cahaya ultraviolet ke seluruh ruangan. Sinar X memampatkan kapsul bahan bakar, implosinya tetap utuh. Dan ketika instrumen diagnostik selesai merekam, hasil fusi menunjukkan 3,15 megajoule. Sekitar 1,1 kali 10 pangkat 18 neutron telah keluar dari target dalam beberapa sepermiliar detik. Output energi fusi melebihi input energi laser lebih dari 50%. Hasilnya ditinjau secara internal selama 8 hari. Pada tanggal 13 Desember, Menteri Energi Jennifer Granholm berdiri di sebuah konferensi pers di Washington dan mengumumkan pencapaian tersebut. Dia membandingkannya dengan penerbangan pertama Wright bersaudara di Kitty Hawk, sebuah demonstrasi bahwa sesuatu yang telah lama menjadi teori ternyata benar-benar nyata secara fisik. Perbandingan itu dipilih dengan hati-hati. Wright bersaudara tidak membangun maskapai penerbangan. NIF tidak menghasilkan listrik yang dapat digunakan. Apa yang terjadi pada tanggal 5 Desember hanyalah sebuah pembuktian. Untuk pertama kalinya, di laboratorium manapun, di mana saja, sebuah eksperimen fusi terkendali menghasilkan lebih banyak energi dari bahan bakar dibandingkan energi yang diberikan oleh laser. Ini adalah kriteria ignisi yang memang menjadi tujuan dibangunnya NIF. Setelah 13 tahun gagal memenuhi target, fasilitas ini akhirnya berhasil melewati batas tersebut. Dan hasilnya layak untuk dijelaskan secara tepat. Sebanyak 2,05 megajoule yang masuk ke seluruh ruangan itu merupakan energi cahaya ultraviolet yang mencapai target. Untuk menghasilkan cahaya tersebut, fasilitas ini harus menarik ratusan megajoule dari jaringan listrik untuk mengisi bank kapasitor yang memberi daya pada penguat laser. Efisiensi wall plug NIF yang diukur sebagai energi fusi yang dihasilkan dibagi dengan total energi listrik yang dikonsumsi tetap berada di sekitar 1% atau kurang. Sebuah pembangkit listrik fusi harus menghasilkan jauh lebih banyak energi daripada yang dikonsumsi seluruh fasilitasnya, bukan hanya lebih banyak dari yang diberikan oleh lasernya. Dengan standar itu, NIF masih jauh dari cukup. Setiap tembakan juga memiliki biaya tambahan yang signifikan, sering disebut dalam kisaran $500,000 hingga $1 juta jika memperhitungkan pembuatan target, pemeliharaan laser, dan operasional. NIF menembakkan lasernya paling banyak sekali sehari selama kampanye aktif. Sebuah fasilitas pembangkit listrik harus menembakkan targetnya beberapa kali per detik. Tembakan pada Desember 2022 menunjukkan aspek fisika. Namun, itu tidak menunjukkan aspek rekayasa, ekonomi, atau skalabilitas. Dan catatan-catatan penting itu benar-benar berarti dalam bulan-bulan berikutnya ketika berita utama di seluruh dunia mengumumkan terobosan fusi tanpa selalu menjelaskan apa yang sudah dan belum dicapai. Di dalam komunitas ilmiah, reaksinya lebih terukur, tetapi tetap signifikan. Selama beberapa dekade, apakah ignisi bisa dicapai masih menjadi pertanyaan terbuka. Para skeptis berpendapat bahwa konfinement inersia berbasis laser mungkin tidak akan pernah mencapainya. Argumen itu sekarang telah diselesaikan oleh data.
Pada tahun 2023, NIF melakukan tembakan tambahan yang menghasilkan hasil fusi dalam kisaran 3 megajoule, mengonfirmasi bahwa hasil bulan Desember tersebut dapat direproduksi dan bukan hanya karena kondisi yang menguntungkan terjadi satu kali. Rincian tetap terbatas, karena banyak data target dan tembakan NIF berada di bawah pembatasan klasifikasi yang terkait dengan program senjata. Namun, polanya sudah cukup jelas. Fasilitas tersebut dapat mencapai penyalaan lebih dari satu kali. Dan tim ilmuwan sedang mempelajari parameter target dan pulsa mana yang menjaga percobaan tetap berada dalam kondisi yang tepat. Pembacaan data pada 5 Desember 2022 terjadi setelah 30 tahun krisis politik, maraton rekayasa, dan kemajuan fisika secara bertahap. Hal itu menegaskan bahwa pembakaran fusi terkontrol dapat menyala dan mempertahankan dirinya sendiri di dalam target laboratorium. Itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Setelah penyalaan, apa yang berubah sekarang? Untuk Stockpile Stewardship Program, penyalaan membuka kategori eksperimen baru. Sebelum Desember 2022, fisikawan senjata hanya bisa mempelajari dinamika implosi dan mengukur sifat material di bawah tekanan ekstrim. Setelah penyalaan, mereka dapat mempelajari plasma terbakar di mana pemanasan partikel alfa mendominasi. Rezim itu jauh lebih mendekati apa yang terjadi di dalam senjata termonuklir yang sebenarnya. Data eksperimental yang digunakan dalam kode simulasi yang menggantikan uji coba bawah tanah menjadi jauh lebih kaya. Di dalam komunitas senjata, hal ini kemungkinan besar memperkuat posisi politik NIF selama bertahun-tahun. Untuk pertanyaan tentang energi fusi, penyalaan menyelesaikan perdebatan mendasar dan langsung memunculkan perdebatan berikutnya. Secara fisika, pendekatan ini terbukti berhasil. Confinement inersia berbasis laser dapat menghasilkan pembakaran yang berkelanjutan. Jawaban itu benar-benar tidak pasti selama beberapa dekade, dan sekarang sudah tidak diragukan lagi bahwa pembangkit listrik yang berfungsi berdasarkan pendekatan ini akan membutuhkan keuntungan fusi di kisaran 10 hingga 100 kali input laser, bukan 1,5 kali. Itu harus menembakkan target beberapa kali per detik, bukan sekali sehari. Laser-laser tersebut harus memiliki efisiensi daya dari jaringan listrik berkali-kali lipat lebih tinggi daripada yang dicapai oleh sistem NIF. Dan targetnya, yang saat ini berupa bola-bola buatan tangan yang diperiksa di bawah mikroskop, harus diproduksi massal dalam jumlah jutaan dengan biaya yang sangat rendah dan kualitas yang konsisten. NIF dirancang untuk mendemonstrasikan penyalaan untuk ilmu persenjataan, bukan untuk berfungsi sebagai prototip sumber tenaga. Fasilitas ini tidak dapat ditingkatkan menjadi fasilitas dengan tingkat pengulangan tinggi dan gain tinggi. Jika energi fusi inersia ingin berkembang lebih jauh dari sekedar pembuktian ini, maka dibutuhkan fasilitas penerus yang sejak awal dirancang dengan prioritas rekayasa yang berbeda. Itu adalah keputusan kebijakan yang belum diambil oleh siapapun. Dan biaya untuk fasilitas semacam itu saat ini belum memiliki perkiraan yang serius. Konsekuensi ketiga berkaitan dengan peran NIF sebagai fasilitas ilmiah bagi para peneliti. Selama bertahun-tahun, ketika penyalaan tetap sulit dicapai, tekanan anggaran membatasi waktu untuk ilmu dasar dan penelitian akademis pada sistem tersebut. Program sains eksploratif dipangkas, akses untuk peneliti universitas dibatasi. Penyalaan memperkuat argumen bahwa NIF adalah instrumen ilmiah yang unik dengan kemampuan yang tidak dapat ditandingi fasilitas lain manapun. Para peneliti di bidang astrofisika, ilmu planet, dan ilmu material semuanya menginginkan jatah waktu eksperimen untuk mempelajari materi dalam kondisi ekstrim. Anggaran NIF terbatas dan jadwal penembakannya terutama diatur oleh prioritas program senjata. Permintaan ilmiah yang lebih besar untuk akses bertabrakan dengan struktur pendanaan yang tidak berubah. Prancis mengoperasikan satu-satunya fasilitas sejenis di dunia, laser megajoules di dekat Bordeaux. Fasilitas ini memiliki peran pemeliharaan yang serupa untuk persenjataan nuklir Prancis. Kedua program tersebut berbagi beberapa penelitian yang tidak diklasifikasikan, tetapi beroperasi secara independen untuk pekerjaan yang diklasifikasikan. Inggris menyumbangkan peralatan pendingin ke NIF melalui perjanjian kolaboratif, yang menjadi salah satu indikator betapa mahalnya bahkan peningkatan kecil pada kemampuan tembakan bagi negara mitra. Pencapaian penyalaan meninggalkan pertanyaan terbuka yang tidak dapat dijawab oleh hasil Desember 2022. Apakah pencapaian NIF merupakan tonggak akhir dari investasi era Perang Dingin? Atau titik awal bagi generasi baru fasilitas fusi tergantung pada keputusan yang belum diambil oleh pemerintah? Bukti sudah ada. Keputusan tentang apa yang akan dibangun selanjutnya belum ada. Terima kasih telah menonton.